warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu organisasi yang berperan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, organisasi ini dibentuk pada 3 Oktober 1943 di Blitar yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16 yakni Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Nah, organisasi apakah itu? Ya, pastinya organisasi Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau yang disebut dengan PETA. Dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Kyodo Boigyugun. Nah, seperti apa pembahasan kita kali ini? Simak penjelasan saya sampai akhir ya. Dengan saya Azrul Raihani Sativa Damani. Nah, PETA atau Pembela Tanah Air ini merupakan salah satu dari organisasi yang sangat berperan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia ini sendiri. PETA ini hidup di masa pemerintahan dan penjajahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Usia dari PETA ini memang sangat sebentar. Meskipun PETA ini disebut dengan namanya Pembela Tanah Air, tetapi anggota-anggotanya ini hanyalah para lelaki saja, karena PETA ini merupakan organisasi yang bersifat kemiliteran dan juga membutuhkan latihan-latihan fisik yang sama dengan para tentara Jepang untuk menjadi anggota dari PETA. Dan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA ini dalam bahasa Jepang ini disebut dengan Kyodo Boigyugun, adalah kesatuan dari militer yang dibentuk oleh Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia. Awalnya ini Jepang mendirikan pemerintahan militer di Pulau Jawa yang bersifat sementara, dan PETA sendiri berdiri pada tanggal 3 Oktober 1943 di Blitar, yang pada masa itu diumumkan oleh seorang Panglima Tentara ke-16 yakni Letnan Jenderal Kumakichi Harada. PETA ini dibuat bukan ide yang berasal dari semata-mata hanya pemerintah Jepang saja, melainkan berasal dari pemerintahan Indonesia. Hal ini dibuktikan dari adanya berita yang dimuat pada Koran Asia Raya pada 13 September 1943. Dan sejarah terbentuknya PETA ini berkaitan erat dengan keinginan para bangsa Indonesia untuk merdeka. Dan Jepang turut mengambil keuntungan dari keadaan yang mulai memihaknya. Nah, seperti yang kita ketahui, organisasi-organisasi bentukan Jepang di Hindia Belanda ini sangat banyak. Mulai dari organisasi dalam bidang keagamaan sampai dengan organisasi pada bidang kemiliteran. Nah, semua organisasi ini selalu menggandeng tokoh Indonesia yang berpengaruh. Tujuannya ini agar masyarakat itu percaya bahwa organisasi yang didirikan ini bersifat demi kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Namun
Dan secara resmi, Jepang ini mendirikan PETA atau Pembela Tanah Air pada 3 Oktober 1942. Keputusan dari pembentukan PETA ini pun diakui Jepang sebagai bentuk dari tindak lanjut atas surat permohonan pendirian dari organisasi yang telah diajukan oleh Gatot Mangkupraja. Sebenarnya bukan Gatot Mangkupraja, bukan ia saja yang ingin membantu Jepang menyiapkan diri menghadapi perang di perairan Pasifik. Ada banyak orang-orang cerdas di Hindia Belanda ini yang pada saat itu ingin menggerakkan masyarakat, namun tidak berdaya karena selama Belanda memerintah, perizinan dari organisasi-organisasi ini sangat rumit. Bahkan nyawa para pendiri organisasi ini dapat terancam jika tetap nekat mengoperasikan organisasi-organisasinya. Lalu, apa saja sih tujuan dari pembentukan PETA ini sendiri? Tujuan utama pendirian PETA ini memang tidak semata-mata untuk menyiapkan Indonesia merdeka saja. Para pemuda dan juga laki-laki dewasa ini dilatih fisiknya dengan cukup keras dengan latihan-latihan kemiliteran. Mereka ini dipersiapkan sebagai prajurit perang yang akan melengkapi kekurangan dari armada perang Jepang yang akan menghadapi sebuah perang besar. Nah, dikhawatirkan Jepang ini mengkhawatirkan bahwa Amerika Serikat mencari sekutu-sekutu baru hingga kekuatannya ini dapat berkali-kali lipat lebih besar. Nah, dengan armada Amerika yang kuat dan kekuatan berkali-kali lipat besar ini, dengan kecanggihan peralatannya juga, tidak mungkin Jepang ini dapat bertahan tanpa tambahan prajurit yang siap untuk dikorbankan. Dan juga tujuan Jepang ini membentuk PETA ini untuk menarik simpati para rakyat Indonesia sendiri, agar rakyat Indonesia ini memberikan bantuan kepada Jepang dalam mengikuti Perang Asia Timur. Nah, tujuan dari pembentukan PETA ini untuk Indonesia ialah untuk membangkitkan dari semangat juang para pemuda-pemudi di Indonesia, untuk para pemuda yang mengikuti organisasi PETA ini. Mereka ini mengikuti latihan di komplek militer di Bogor, Jawa Barat yang diberi nama Jawa Boy Gyugun Kanbu Resentai. Nah, namun di sisi lain Jepang ini mendidik para anggota-anggota PETA ini untuk mencintai tanah airnya sendiri. Dikatakan bahwa latihan yang dilakukan ini akan bermanfaat untuk melindungi tanah air Indonesia suatu saat ketika Indonesia ini terancam diserang oleh negara-negara lain. Dan masih banyak negara luar ini yang menginginkan Indonesia untuk dijadikan sebagai negara koloninya. Dengan Indonesia yang memiliki tanah yang subur, masyarakat yang ramah, dan juga masih banyak Indonesia ini dijadikan sebagai lahan untuk investasi yang sangat menjanjikan pastinya. Kemudian anggota-anggota keanggotaan PETA. PETA ini kan merupakan suatu organisasi semi militer dan militer yang bertugas ini untuk mempertahankan tanah air Indonesia pastinya. Nah, PETA ini kan merupakan suatu organisasi semi militer dan militer yang tugasnya ini untuk mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan-serangan musuh. Jumlah dari personil PETA ini ada 66 batalion yang ada di Jawa, kemudian 3 batalion yang ada di Bali, dan juga sekitar 20.000 orang yang ada di Sumatera, dan markasnya di Bogor.
Dan keanggotaan PETA ini terdiri dari berbagai pemuda-pemuda dari berbagai tingkatan, yang rata-rata ini keanggotaannya ini merupakan seorang pelajar yang telah menyadari arti pentingnya kemerdekaan. Oleh karena itu, mereka ini tetap rajin berlatih latihan militer meskipun sudah merencanakan pembalikan gerakan organisasi. Mereka yang berjiwa muda ini sudah mengatur strategi untuk meraih kemerdekaan Indonesia ini sendiri melalui organisasi PETA. Dan para anggota PETA ini memang disiapkan untuk menjadi tentara Jepang. Tetapi sayangnya pihak Jepang ini tidak memberikan ketegasan akan status-status dari prajuritnya. Dan saat PETA masih aktif dalam beroperasi, nama-nama seperti Jenderal Besar Sudirman dan juga Letnan Jenderal Soeharto menjadi nama-nama kenangan yang pernah ikut mewarnai PETA. Mereka ini tahu persis, mereka hanya ditempatkan sebagai cadangan prajurit saja. Jadi mereka ini bukan pasukan resmi Jepang yang mendapat tunjangan keprajuritan. Sama halnya dalam organisasi militer lainnya. Nah, untuk mencapai tujuan besar, tahap yang dilaksanakan ini harus tersusun rapi dengan rencana-rencana yang pastinya sangat matang, termasuk dalam struktur organisasi dan juga keanggotaannya. Tujuannya ini, kejelasan dari tujuan ini adalah untuk mempermudah pendistribusian tugas bagi para anggota-anggota dan juga para petinggi dari organisasi ini, sehingga organisasi ini dapat berjalan dengan seimbang. Dan urutan dari hierarkis jabatan dalam PETA itu ada 5. Yang pertama Daidanko, yang kedua itu Kudanko, yang ketiga Sodanko, yang keempat Budanko, dan yang kelima Gyuhei. Nah, Daidanko ini merupakan orang yang memang sebelumnya pernah memiliki pangkat yang dapat diduduki posisinya itu sebagai komandan batalion. Mereka ini ialah para pejabat birokrasi, para pemuka agama, para penegak di dunia hukum, lalu para abdi negara resmi lainnya. Kemudian yang kedua ada Cudanko. Ini merupakan jabatan yang sedikit lebih rendah dari Daidanko. Cudanko ini diperbolehkan untuk ditempati oleh para guru juru tulis yang memang mendedikasikan hidupnya ini demi dunia pendidikan yang lebih baik ke depannya. Mereka ini boleh memimpin sebuah kompi. Kemudian yang ketiga ada Sodanko. Nah, ini hanya ditempati oleh para pelajar yang pernah merasakan bangku sekolah saja, yakni bangku sekolah menengah tingkat pertama atas yang berhak untuk memimpin suatu peleton. Kemudian yang keempat ada Budanko. Ini merupakan jabatan ada karena demi menjaga stabilitas organisasi. Dibentuk sebuah kelompok yang paling kecil dalam sebuah organisasi yang besar. Budanko ini boleh mengendalikan suatu regu dengan syaratnya ini ia pernah duduk di bangku sekolah dasar, dan keberadaannya akan memudahkan pengorganisasian dan proses koordinasi. Kemudian yang kelima ada Gyuhei. Nah, Gyuhei ini adalah anggota PETA yang belum pernah sekolah. Mereka ini boleh bergabung, namun mereka harus rela diberi tugas apa saja karena bergabungnya ia ini hanya diakui sebagai prajurit sukarela yang berada di hierarki yang paling bawah dari struktur organisasi PETA. Nah, dengan terbentuknya organisasi PETA ini membuat para anggotanya ini kecewa karena
Jepang yang selalu berjanji untuk membuat masa depan bangsa Indonesia lebih cerah, tinggi, tetapi hasilnya hanya membuat rakyat Indonesia ini mengalami penderitaan saja. Dengan kondisi inilah kemudian terjadi pemberontakan pada 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi. Namun pada 18 Agustus 1945 tentara Dedan Jepang ini menyerah dengan memberikan senjata, dan esoknya Jepang ini meninggalkan Indonesia. Dan kemudian menurut Abdul Ghani 1996, ia berpendapat bahwa ada 3 kekuatan yang menyebabkan lahirnya tentara peta ini. Yang pertama ini adalah kekuatan internasional yang mendesak para tentara Jepang pada Agustus 1943. Jepang ini telah kalah dan diusir dari Kepulauan Alexian. Sedangkan di Pasifik Tengah, armada Amerika ini bersiap untuk mendekati Filipina. Serta di berbagai wilayah lainnya, pihak sekutu ini telah berhasil mengambil alih kekuasaan. Dan juga bagian kepulauan lainnya serta di bagian timur Indonesia telah berhasil diserbu oleh pasukan sekutu. Nah, kemudian Amerika melakukan serangan-serangan udaranya ke bagian wilayah yang sebelumnya ini telah dikuasai oleh Jepang. Kemudian yang kedua ini, di samping dari kekuatan militer Jepang yang terdesak, mereka ini membutuhkan tambahan tenaga atau personil dari rakyat untuk mempertahankan wilayah kekuasaan mereka. Nah, pembentukan Heiho yang sudah dimulai sejak 1942 ini masih mereka rasa ini kurang memadai dalam pasukan pertahanannya. Dan mereka berpikir bahwa dibutuhkan kembali pasukan yang berkualitas pastinya, yang bisa memobilisasi pertahanan Jepang dalam kecakapan militer. Nah, ketiganya ada suatu semangat nasionalisme dari bangsa Indonesia sendiri yang cinta akan tanah airnya. Rasa cinta mereka ini terhadap tanah air ini begitu menyala-nyala, terutama yang terjadi di pulau-pulau Jawa khususnya. Sejak adanya berdirinya Putra atau Pusat Tenaga Rakyat yang dibentuk pada Maret 1942 di bawah pimpinan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Bung Hatta, Kiai Haji Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Dan semangat dari semangat nasionalisme dan juga patriotisme inilah yang mendesak para pemuda-pemuda ini dan rakyat Indonesia ini untuk segera diberi latihan militer sebagai syarat mutlak membangkitkan jiwa kebangsaan dalam kemiliteran yang konkret. Dan alasan yang ketiga yakni desakan yang melahirkan peta. Desakan yang ketiga ini desakan yang paling mendorong dikarenakan banyaknya dukungan dari rakyat-rakyat Indonesia serta tokoh-tokoh agama yang mempelopori serta memberikan semangat nasionalisme yang menyala-menyala. Nah, seperti yang dikatakan Bung Hatta pada pidatonya di lapangan Ikada pada 3 November 1943. Ia menyatakan bahwa saudara-saudara Osamu Shirai membukakan kesempatan kita rakyat Indonesia di Pulau Jawa ini untuk mendapatkan latihan militer berangsur-angsur, untuk mendapatkan pendidikan keprajuritan dengan suka dan rela. Hendaknya kita ini masuk dalam latihan ini hendaknya kita masuk dalam latihan itu guna membela tanah air kita. Saudara-saudaraku, janganlah engkau mengira bahwa kita dijadikan barisan-barisan militer untuk kepentingan Nippon. Dengan ini salah belaka. Tinjaulah soal barisan sukarela ini dari jurusan
keprajuritan akan pembelaan tanah air kita oleh putra-putranya sendiri. Sebab itu marilah kita persiapkan mengerjakan kewajiban kita sebagai putra bangsa. Nah, motivasi Jepang dan pihak Indonesia dalam melahirkan peta ini ada perbedaannya. Sudah sejak dulu Indonesia ini kan mendambakan adanya latihan militer sebagai pangkal untuk melawan dari penjajahan-penjajahan dan juga mengejar cita-cita kemerdekaan pastinya. Tidak hanya secara politik, namun juga secara pertahanan militernya. Nah, sedangkan motivasi Jepang ini atas pembentukan peta adalah Jepang ini ingin mendapatkan tambahan bantuan militer untuk melawan kekuatan sekutu nanti yang akan kembali ke tanah air. Setidaknya ini mereka memiliki pertahanan di bagian wilayah belakang yang dapat diserahkan oleh rakyat Indonesia, sehingga Jepang ini dapat fokus terhadap kekuatan militernya di barisan yang paling depan. Namun Jepang ini tidak sepenuhnya percaya kepada bangsa Indonesia, bahwa sifat nasionalisme dan juga patriotisme ini tidak dapat diperalat oleh Jepang dengan berdirinya peta. Nah, pembentukan tentara peta ini berawal dari surat milik Gatot Mangkupraja kepada pemimpin tertinggi tentara Jepang, yaitu Gunsekai. Isi dari surat ini ialah permohonan dari pembentukan tentara sukarela yang beranggotakan barisan para pemuda Indonesia untuk menjaga tanah air dari ancaman sekutu dalam Perang Asia Raya. Nah, permintaan ini pun dipenuhi oleh Jepang yang kemudian melahirkan tentara peta. Dan Gatot Mangkupraja ini merasa ini saatnya bagi bangsa Indonesia itu untuk maju bersama Jepang melawan tentara sekutu. Dan atas usulan tersebut akhirnya Jepang pada 3 Oktober 1943 ini mengeluarkan Osamu Shirai nomor 44 mengenai pembentukan. Osamu Shirai nomor 44 ini berisi 5 poin-poin. Yang pertama, tentara peta ini beranggotakan warga negara Indonesia atau penduduk asli dari atas sampai bawah. Kemudian tentara peta ini akan ditempatkannya militer Jepang untuk melatih. Kemudian tentara peta ditempatkan langsung di bawah panglima tentara, lepas dari badan maupun juga. Yang keempat, tentara peta ini merupakan tentara teritorial dengan kewajibannya untuk mempertahankan masing-masing daerah-daerahnya. Lalu yang kelima, tentara peta ini di masing-masing daerah ini harus siap untuk melawan sampai mati sehingga musuh juga menyerah. Nah, pembentukan peta ini didorong oleh beberapa faktor pastinya, di antaranya dari dalam dan juga dari luar, yakni Jepang sendiri yang membutuhkan bantuan militer dalam menghadapi Perang Asia Raya Timur. Perang Asia Timur Raya adalah perang bagi seluruh bangsa Asia, yang mana berjuang bersama-sama dalam mewujudkan kemenangan dan juga ikut serta dalam mencapai kemenangan akhir. Nah, bentuk pendidikan dan juga pelatihan yang dilakukan ini mulai dari baris berbaris, teori taktik tempur, gerakan pertempuran siang dan malam, lalu diperkenalkan juga pelatihan tembak menembak, mulai dari penggunaan senjata laras pendek, senjata laras panjang, dan juga penggunaan senjata mesin berat seperti mortar dan juga lain-lainnya. Nah, akhirnya pembubaran tentara pembela tanah air atau peta ini terjadi pada 18 Agustus 1945 yang telah dikeluarkannya perintah oleh Jepang untuk melakukan pembubaran daidan-daidan tentara peta. Dan pada 19 Agustus
Panglima Tentara ke-16, dan juga pada 19 Agustus Panglima Tentara ke-16 Jepang, yakni Letnan Jenderal Nagano Juhiro mengucapkan pidato perpisahannya kepada para anggota-anggota PETA. Kemudian mengucapkan pidato perpisahan kepada anggota-anggota PETA yang telah dibubarkan. Dedan-dedan dari tentara satuan tanpa diberitahu sebelumnya, mereka mendadak dilucuti persenjataannya. Tentara PETA ini dibubarkan, tetapi masih memiliki jiwa dan juga semangat keprajuritan yang tinggi. Dan inilah yang menjadi pelopor dan pengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Di daerah masing-masing ini mereka menyusun kekuatan dan juga mengajak mereka yang sebelumnya adalah bagian dari satuan militer seperti Heiho, Sinendan, dan pemuda-pemuda lainnya yang sudah dibekali latihan kemiliteran, sehingga akhirnya dibentuklah BKR atau Badan Keamanan Rakyat sebagai wadah untuk perjuangan yang selanjutnya. Dan juga pemuda-pemuda inilah yang pelopori perebutan kekuasaan dari tangan Jepang. Nah, Urip Sumoharjo adalah bekas dari tentara Kenil yang berpangkat mayor dan diberikan tugas untuk membentuk Satuan Tentara Nasional. Dan pada 5 Oktober 1945 ini dikeluarkanlah sebuah maklumat pemerintah yang menyatakan telah berdirinya Tentara Nasional yang disebut dengan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Karena itulah pada bulan November 1945 diadakan sebuah musyawarah yang dihadiri oleh Panglima Divisi dan juga Komandan Resimen dari seluruh Pulau Jawa dan juga Sumatera, yakni ada Urip Sumoharjo, ada Mr. Amir Syarifuddin, ada Kolonel Sudirman. Yang terpilih adalah Kolonel Sudirman. Ia adalah mantan dari Dedenko Tentara PETA. Dan pada 10 Desember 1945 Presiden mengumumkan Sudirman sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Akhirnya, dan peristiwa inilah yang membuktikan bahwa tokoh tentara PETA yang perlu ditampilkan ke depan sebagai pelopor untuk membangun angkatan bersenjata Republik Indonesia. Karena tokoh-tokoh PETA ini sudah disenangi rakyat pada saat itu dan mempunyai pandangan politik yang selaras dengan masyarakat. Nah, sekian penjelasan dari saya ya. Terima kasih. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata dan kalimat yang tidak sesuai pada tempatnya. Dan semoga penjelasan kali ini bisa bermanfaat dan juga menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Ingat ya, belajar sejarah itu penting loh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.